Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa lagi di Megaster Channel. Jika kita memiliki sikap yang sering menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita, itu merupakan suatu sikap yang akan menghentikan kita, yang akan menghentikan laju kesuksesan yang akan kita dapatkan. So, tetaplah fokus untuk menerima dan menghadapi masalah yang ada. Berhentilah menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Berusaha untuk selalu mencari pembenaran dalam setiap masalah, itu hanya akan membuang waktu. Semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi, cobalah untuk berkomitmen, mengambil tanggung jawab, dan hadapi setiap masalah yang ada dengan penuh rasa keyakinan dan percaya diri. Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke pendekatan penghitungan produksi di ekonomi makro. Penghitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional, jika kita lihat di sini, pendapatan nasional adalah penjumlahan semua pendapatan individu. Orang pertama yang berusaha mengetahui pendapatan negaranya adalah Sir William Pelty di tahun 1665 yang menaksir pendapatan nasional Inggris sekitar 40 juta pound. Hal ini didasarkan pada anggaran bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan belanja hidup orang dewasa selama 1 tahun. Jadi kita bisa mengetahui siapa penemu atau orang yang mengetahui pendapatan nasional dari negara tersebut. Untuk pertama kalinya ada di Inggris di tahun 1665. Nah, jika kita definisikan terkait dengan pendapatan nasional, itu merupakan penjumlahan semua pendapatan individu. Jadi semua ini dapat kita lihat, dapat kita konsepkan bagaimana itu berjalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagaimana penghitungan pendapatan nasional? Kita bisa melihat bahwa di dalam metode penghitungan pendapatan nasional itu dengan adanya 3 pendekatan Ada 3 metode pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu 1 ada metode produksi, yang kedua ada metode pendapatan, yang ketiga metode pendapatan yang memandang nilai output perekonomian sebagai suatu nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Jadi ada 3 pendekatan, 3 metode pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung GNP? Nah, di dalam GNP ini ada 3 penghitungan yang biasa dilakukan, yaitu dengan 3 cara. Di situ masing-masing ada yang namanya pendapatan, ada yang namanya pengeluaran, ada yang namanya produksi. Nah, masing-masing semua barang dan jasa tersebut dinilai dulu dengan cara melakukan penilaian yang seragam atau penilaian tersebut serentak Dan setelah itu dilakukan penjumlahan, dijumlahkan keseluruhan untuk mendapatkan nilai GNP tersebut.
Nah, ukuran untuk menetapkan nilai tersebut yaitu dengan harga pasar, ya, dilakukan dengan harga pasar. Nah, seperti contohnya berapa kilogram jeruk yang bisa dihasilkan di dalam 1 tahun dan berapa harga dari jeruk tersebut, ya, dan seterusnya. Nah, dinilai seperti itu dan kemudian dijumlahkan, ya. Jadi produknya dinilai dulu di dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa, kemudian harganya berapa, ya. Setelah dilakukan penilaian, maka kemudian dilakukan penjumlahan. Nah, itu untuk mendapatkan nilai GNP, ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu produk nasional bruto? Ya, produk nasional bruto ini merupakan total nilai atau market price, ya, atau harga pasar dari keseluruhan barang dan jasa, ya, yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya kalau kita lihat kurun waktunya kurang lebih di 1 tahun, ya, di mana produksi nasional bruto pertama, ya, kita bisa lihat itu dalam kurun waktu 1 tahun. Itu pertama adalah kita lihat dari sisi produksi nasional brutonya, ya, itu biasanya mencakup final goods, ya, kemudian nilai tambah atau value added. Nah, sedangkan barang-barang lain itu tidak dimasukkan sebagai komponen GNP, ya, seperti barang setengah jadi atau barang-barang lainnya, gitu, ya. Oke, kemudian di dalam produk nasional bruto itu kita hanya menghitung atau memasukkan nilai-nilai dari barang-barang, ya, yang merupakan hasil dari produksi, ya, pada tahun tersebut, gitu. Jadi kita dapat menghitung barang-barang tersebut yaitu saat kita melakukan penghitungan di tahun tersebut, gitu, ya. Baik, selanjutnya terkait dengan nasional bruto, produk nasional bruto yang ketiga adalah terkait dengan barang-barang dan jasa, ya, atau GNP yang dihasilkan itu dinilai menurut harga pasar yang berlaku. Kemudian barang-barang tersebut diperjualbelikan di pasar, ya. Jadi memang barang-barang tersebut hanya barang-barang yang memang diperjualbelikan di pasar, ya. Baik, jadi tadi ada 3 terkait dengan produk nasional bruto, yaitu kan merupakan total nilai dari harga pasar, ya, dan dari keseluruhan barang dan jasa akhirnya, ya, atau jasa atau final goods, gitu, yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan kurva Lorenz, ya. Kalau kita berbicara kurva Lorenz ini ada 3, ya, 3 keadaan, ya, di mana terjadi pembagian pendapatan nasional. Nah, kalau kita lihat kurva Lorenz ini yaitu berbicara tentang pembagian pendapatan nasional, ya. Itu semua tergantung kepada peran masing-masing, ya, khususnya peran masing-masing individu di dalam perekonomian. Kemudian di dalam kurva Lorenz ini kita bisa menggambarkan 3 keadaan, ya, di sini mengenai pembagian pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah keadaan yang sangat merata, ya, atau absolute equality income distribution. Yang kedua, keadaan yang actual. Ketiga, keadaan yang sangat tidak merata. Jadi pendapatan nasional itu terdiri dari 3 pembagian atau keadaan, ya. Pertama itu keadaan yang sangat merata, kedua keadaan yang actual, ketiga keadaan yang sangat tidak merata. Nah, sini. Oke. Terdiri dari 3, ya, jadinya kurva Lorenz itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu produk nasional neto?
Produk nasional neto ini bisa kita singkat sebagai NNP, ya, Netto National Product. Ini merupakan suatu ukuran lain ya dari output neto atau barang-barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian. Nah, di mana kita juga di dalam proses ini melakukan penghitungan terkait dengan investasi neto, ya. Artinya jika memang terjadi penyusutan atau suatu kegiatan yang tidak perlu diperhitungkan ya. Kemudian di sini juga kita dapat melihat jika terjadi suatu penyusutan atau depresiasi, itu merupakan salah satu faktor ya yang bisa atau yang membedakan antara GNP dan NNP. Oke. Nah, jadi penyusutan atau depresiasi ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk menggantikan peralatan yang rusak selama penggunaan dalam 1 tahun. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Pengertian dari pasar uang dan modal. Ya. Terkait dengan pasar uang dan modal ini merupakan suatu interaksi ya. Pasar uang ini merupakan suatu interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Nah, yang diperjualbelikan di pasar uang itu bukanlah fisik ya, atau secara kasar mata itu kita bisa melihat itu merupakan fisik uang. Tetapi kita juga dapat memperjualbelikan terkait dengan hak penggunaan uang. Nah, penawaran uang ini biasanya berasal dari pihak-pihak yang bersedia ya untuk menunda haknya dalam penggunaan uangnya tersebut. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tergantung dari masing-masing orang atau individu tersebut. Baik, kita masuk ke contoh soal terkait dengan pendapatan nasional ya, nomor 1. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian ditandai oleh PDB sebesar 22 juta, investasi sebesar 6 juta, belanja pemerintah sebesar 5 juta, ekspor sebesar 3 juta, impor sebesar 500.000. Ya. Ditanya, dari data tersebut, besar konsumsi adalah, nah, kita cari di sini. Rumus yang digunakan untuk menghitung GDP atau PDB dalam suatu negara adalah dengan pendekatan pengeluaran, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, itu semua harus diketahui ya di dalam soal. Jadi memang sudah diketahui terkait dengan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Di mana GDP atau PDB ini rumusnya adalah C ditambah I ditambah G ditambah NX. Nah, C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, NX itu net ekspor ya atau ekspor besi. Nah, ini biasanya dihasilkan dari pengurangan ekspor yang dikurangi import. Jadi ekspor dikurangi import, maka dihasilkan yang namanya NX atau net ekspor. Nah, NX ini rumusnya adalah ekspor dikurangi impor. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus di mana PDB itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung ya. Di mana tadi konsumsi itu sama dengan ya kalau kita lakukan kita masukkan rumusnya di mana PDB dikurangi I dikurangi G dikurangi X ditambah M. Maka kita mendapatkan nilai sebesar Rp8.500.000 ya, di mana PDB itu sebesar 22 juta dikurangi nilai investasinya sebesar 6 juta ya, kemudian dikurangi 5 juta dikurangi 3 juta dan ditambah 500.000, maka besar konsumsi adalah Rp8.500.000 ya. Jadi dapat kita lihat di sini terkait dengan konsumsi tersebut
ya. Berapa besar konsumsi atau C, yaitu sebesar Rp8.500.000. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal latihan. Silakan bagi Anda untuk menambah wawasan, berlatih ya. Nah, di sini juga terkait dengan latihan untuk pengetahuan ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan transaksi yang nilainya masuk dalam pendapatan nasional. Karena nilai transaksi itu ada pertukaran dua belah pihak ya, kedua arah, jadi silakan dijelaskan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan suatu kegiatan yang tidak dimasukkan dalam penghitungan produk domestik bruto Indonesia. Nah, di sini ada dua istilah pendapatan nasional, yaitu ada GDP dan GNP. Silakan Anda jelaskan berdasarkan dua istilah tersebut di dalam pendapatan nasional. Nah, ini silakan dikerjakan ya untuk menambah wawasan Anda. Baik, cukup sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat memberikan manfaat yang besar buat Anda semua. Sebelum kita tutup, kita mari bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa lagi, salam sukses.